Francesco Bagnaia. Or Pecco? Okay, first question. Is there any ritual or some sort of good luck charm that you do before every race? I give some cuddle to my bike and a symbolic kiss always. That's nice. Inilah jurus jitu Francesco Bagnaia kalahkan Jorge Martin di MotoGP Australia. Pembalap Ducati Lenovo tersebut finish kedua di belakang Johan Zarco selagi Jorge Martin terlempar kelima. Balapan di sirkuit Phillip Island pada hari Sabtu siang berjalan dengan sengit. Perkosapaan Bagnaia yang sempat tertinggal dalam balapan sukses mengejar Martin yang sempat unggul hingga 3 detik, namun malah finish kelima karena salah strategi dalam pemilihan ban. Martin memilih ban belakang lunak untuk mengebut sejak awal. Itu sempat terlihat bagus pada awalnya karena dia mampu unggul jauh. Namun ban lunak tersebut tidak bisa tahan lama hingga lap-lap akhir hingga Martin dilewati dengan mudah oleh 4 pembalap di belakangnya pada lap terakhir. Saya pikir ban lunak yang digunakan Martin akan habis lebih cepat. Ternyata bannya habis 3 lap sebelum balapan berakhir. Jadi kami mampu mengejar dan menyalipnya pada lap terakhir, kata Pecco, yang memakai pasangan ban keras medium pada balapan tersebut. Dilansir dari Speedweek, pada hari Minggu, saya sudah tahu bahwa pada 2 lap terakhir kami pasti akan menyalipnya karena dia mengalami masalah traksi yang cukup parah, lanjutnya. Martin pun harus rela disalip beberapa pembalap lainnya pada lap terakhir balapan utama seri ke-16 MotoGP musim ini. Pada akhirnya, pembalap asal Spanyol itu harus rela finish di posisi kelima. Saya ingin menyalipnya secepat mungkin karena ada 4 pembalap di barisan depan dan saya ingin memberikan kesempatan kepada pembalap lain untuk melewati Martin, ungkap Bagnaia. Kini Francesco Bagnaia yang sempat kehilangan peringkat pertama di klasemen MotoGP musim ini setelah sprint race di sirkuit Mandalika pekan lalu itu kembali memperlebar jarak dari Jorge Martin. Anak didik Valentino Rossi itu saat ini memiliki keunggulan 27 poin dari Martin di posisi kedua. Seri balap ke-16 MotoGP Australia 2023 terpaksa berakhir lebih cepat karena cuaca buruk yang melanda Phillip Island. Sprint MotoGP Australia yang dijadwalkan akan digelar pada Minggu 22 Oktober 2023 di sirkuit Phillip Island, Australia, harus dibatalkan. Pembatalan sesi sprint tentunya berdampak dalam persaingan dalam kejuaraan. Utamanya adalah persaingan untuk gelar juara yang saat ini mengerucut kedua nama yaitu Jorge Martin Prima Pramac dan Francesco Bagnaia Ducati Lenovo. Berkurangnya 1 kesempatan balapan merugikan Martin yang sedang berjuang untuk mengejar Bagnaia di puncak klasemen MotoGP tahun ini. Momentum Martin lagi-lagi buntu setelah kesialan yang dialaminya pada balapan akhir pekan lalu di Mandalika, Indonesia. Sukses mengudeta Bagnaia berkat kemenangan sprint di GP Indonesia pada tanggal 14 Oktober, Martin malah terus melorot karena rentetan hasil buruk. Gagal finish yang bersamaan dengan kemenangan Bagnaia saat balapan GP Indonesia membuat Martin tertinggal 18 poin pada tanggal 15. Ya, keesokan harinya. Kemudian hanya finish kelima saat Bagnaia menjadi runner-up saat balapan GP Australia pada tanggal 21 membuat utang Martin bertambah menjadi 27 angka. Seperti diberitakan sebelumnya, sesi balapan dan sprint pada MotoGP Australia ditukar karena potensi hujan berangin pada hari Minggu ini. Sesi balapan yang lebih penting dimajukan ke hari Sabtu sedangkan sprint yang durasi dan nilai poinnya hanya setengah dari balapan mundur ke hari Minggu. Martin sebenarnya punya modal bagus untuk memenangi satu-satunya sesi pada MotoGP Australia dengan kecepatan dominan yang ditunjukkannya. Selain mencetak rekor waktu lap saat kualifikasi, Martin memimpin balapan sejak start sampai lap terakhir. Martin harus gigit jari karena pertaruhan strategi ngacir duluan dengan ban belakang lunak yang paling cepat berbuah petaka. Tingkat abrasi aspal sirkuit Phillip Island yang terlalu tinggi membuat Martin kehilangan traksi saat balapan belum berakhir. Pada lap terakhir, Martin menjadi mangsa empuk dari rombongan 4 pembalap di belakangnya yang bermain aman dengan ban belakang medium yang lebih awet. Martin pun harus puas finish di posisi kelima. Padahal dalam satu titik dia sempat meninggalkan rivalnya dengan keunggulan waktu sejauh 3,4 detik. Setelah balapan, Martin pun berdoa agar sprint bisa digelar. Sejak awal, rencana sprint pada hari Minggu di MotoGP Australia memang masih tanda tanya karena ramalan cuaca yang buruk. Peluang Martin saat sprint memang lebih besar karena dia bisa sepenuhnya mengandalkan kecepatan dan tidak perlu mengkhawatirkan manajemen ban. Saya berharap kami bisa melakukan sprint pada hari Minggu meskipun turun salju, harap Martin sambil bercanda.
Dengan begitu, kesempatan Martin untuk mencetak sejarah sebagai pembalap tim satelit pertama yang menjadi juara dunia MotoGP kian terbatas. Hanya tersisa 8 balapan dalam 4 seri dengan maksimal 148 poin untuk diraih oleh Martin dan pembalap lainnya.